Walaupun tafaddan kalidal qalbi lan fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Allah sudah memberikan gambaran. Nggak suka sebenarnya Allah itu dengan orang yang keras, kasar, itu nggak suka. Berarti sebut ya Pak. Nah, makanya di situ disuruh. Kalau kita masih aja keras, masih aja kasar seperti tadi, eyel-eyelan kasar, keras, yakin bahwa yang diyakini itu adalah benar, itu keras. Siap-siap aja kena kolesterol. Satu yang paling ringan itu kolesterol. Jadi kayak misalnya beginilah, seumpama nih ada yang sakit terus dia bilang nih gini, oh itu ternyata sakitnya gara-gara tempe tuh, kolesterol tempe. Padahal tempe mah bukan kolesterol ya. Tempe itu salah satu penyebab darah tinggi. Ya iya lu orang tua tanya ayam masih tempe. Gimana sih lu? Aduh. ini hanya ini aja ya. Intermezzo aja ya. Ya, jadi apa ya namanya kolesterol itu berarti ketika kita terkena kolesterol nggak lantas harus langsung menyalahkan makanan apa yang kita makan. Nggak boleh. Kalau kita menyalahkan makanan yang kita makan itu namanya munafik makanan. Ada tuh baru Ada lagi yang Munafik itu kan macam-macam nanti. Berarti bukan manusia aja munafik, ternyata Munafik makanan itu munafiknya. munafik makanan itu kan makanan yang kita makan tapi kita salah-salahkan. Jadi Oh, gara-gara tempe nih, gara-gara kambing nih. Kambing itu kan yang kita beli, kita pakai uang halal, masih kita salahkan. Tapi kan kalau seandainya kita lagi sakit kadang jadi pantangan tuh Ustaz. Kita kalau lagi sakit ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Memang betul, kalau sudah kena kolesterol ya janganlah makan daging berlebihan. Itu nggak salah. Tapi kan dengan catatan sudah kena kolesterol. Kalau ingin makan daging kambing berlebihan lagi, silahkan kolesterolnya ini urusi dulu dengan Allah Ta'ala, kan gitu. Oh gitu. Mohon ampun ya Allah jika selama ini aku berkomunikasi dengan ayahku, ibuku, teman-temanku, istriku, suamiku, aku terlalu keras, aku terlalu kasar. Jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosaku. Nah ini kan kita mohon ampun untuk bagian hati kita sebenarnya. Pernahkah kita itu berdoa seperti itu kepada Allah Ta'ala? Kan belum pernah. Kita ngomong kasar juga doanya ya istighfar biasa. Yang diminta Kita ngomong rezeki. iya diminta rezeki yang banyak. Kan gitu. Kesehatan. Walaupun boleh. Rezeki yang masalah. Tapi intinya adalah aplikasi atau aktualisasi dari doa kita. Jelas kalau kita sudah tahu kolesterol itu diawali dari kekakuan hati kita sering ayel-ayelan, doalah pada Allah Ta'ala yang bab itu. Insya Allah tidak dalam waktu yang lama kolesterol yang tinggi itu akan turun. Amin. Nanti turun lagi tahapnya itu kok. Jadi sebetulnya dari hati. Iya memang dari hati. Penyakit hati. Kembali lagi Al-Quran sudah menjawab apa yang kita pelajari. Iya, tapi kan begini. Sebenarnya simpel ya Pak Ustadz. Ya, Pikiran. tapi begini Pak Ustadz ya, kalau seandainya kita terkena kolesterol, kita sendiri kan tidak bisa mendeteksi bahwasannya kita cuma bisa menyadari bahwasannya kesalahan saya di mana ya. Atau mungkin di sini kah apa benar apa ini yang saya ini itu bisa mendeteksi sendiri. Oh berarti? bisa, kalau tiap hari Kamis sama Jumat nonton Bengkel Akhlak bisa insya Allah. Amin. Lah kan ketemu, kita ngomongin masalah akhlak, kita ngomongin masalah penyakit, kita ngomongin masalah tentang kehidupan sehari-hari. Kan ketemu kolesterol, siapa tahu nanti yang saya kolesterol, oh iya saya sering ayel-ayelan, enggak kan? Koreksi, akhirnya doanya gimana nih? Tunggu nih kayak gitu. Oh doanya gitu, oke saya mau minta maaf. Saya sering ayel-ayelan sama siapa? Sama istri saya mau. Saya sering ayel-ayelan sama siapa? Sama suami, sama orang tua. Nah ini kan ketemu sudah. Iya ya saya kolesterol tinggi. Udah mohon ampun pada Allah Ta'ala. Terus sering, kemudian sehari-hari jangan ayel-ayelan lagi. Dirubah. Nah itulah yang nanti akan diterima ampunannya oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Ini salah satu kolesterol nih. Coba doa. Coy. Biarin nih. Kira-kira siapa yang duluan nih kolesterolnya? Lu duluan aja deh. Soal juga kali sehat semuanya. Pemirsa sehat kita semua. Tapi kan kolesterol ini kadang gini ya. Di awal dari kolesterol, tiba-tiba berkembang gitu ya penyakit itu ya. Apakah memang penyakit itu di awal dari kolesterol kah atau Enggak sih. enggak? Biasanya kalau kolesterol itu kan analisa para dokter aja ya.
nanti bisa Stroke. jantung koroner, bisa stroke, macam-macam diabetes seperti itu. Ya. Tapi benar nggak sih Pak Ustadz? Kadang orang bilang semua penyakit itu asalnya dari pikiran gitu awalnya Pak Ustadz ya. Dari pikiran itu otomatis jantung kita pompanya nggak stabil, artinya jadi penyakit gitu Ustadz ya. Sebenarnya prinsip dari pikiran itu kan teorinya orang Barat kalau saya. Saya berani ngajak debat dengan orang Barat, pikiran yang mana? Kalau saya kan cerita, kolesterol dari mana? Kaku hati. Tes hampir semua orang kena kolesterol, insya Allah kaku orangnya. Tapi kalau kolesterol pikiran yang mana? Kena kanker pikiran, kok semuanya pikiran? Yang mana nih sebutin? Kan nggak ketemu kalau dia bisa bilang pikiran. Coba yang rileks. Umpamanya Dharma wisata ke sana, piknik ke sana, kan itu kan karena dia nggak nemuin, karena obatnya ini obat saya udah nggak bisa nih, nggak mempan. Nah di sini harus kita ketahui bahwa Islam itu gampang loh sebenarnya. Kata Mbak Melinda tadi simple ya, iya. Tapi kalau mamanya Mbak Linda bilang simple, betul. Pertanyaannya adalah bisa nggak Mbak Melinda itu nggak cerewet lagi, nggak ngeyel lagi. Kalau secara teori kan simple. Teori simple. Tapi prakteknya itulah ujian untuk menemukan amal soleh masing-masing. Nah, sebenarnya Allah itu memberikan kolesterol itu sebenarnya ujian bagi dia untuk menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Semua penyakit itu diberikan oleh Allah Ta'ala itu agar orang itu menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Jadi introspeksi diri sebenarnya. Apa yang dia sudah berbuat sekian tahun ya, sebenarnya kuncinya di sana. Cuma orang karena sudah dibantu oleh teman-teman kita yang dokter, ada rumah sakit yang canggih, udah lupa dia sakit ke dokter, dia harus sakit di rumah sakit. Akhirnya apa? Orang tersebut, saudara kita tersebut menuhankan rumah sakit. Iya, Dia sakit langsung ke rumah sakit, itu menuhankan. Sugesti jadi. Jangan umpamanya, lo itu bisa menuhankan lama-lama lah. Kenapa? Akhirnya dia tidak minta ampun sama Allah Ta'ala. Kalau ada orang pinter bicara, loh kan kita berikhtiar pada yang mampu, yang bisa, yang mumpuni, katanya hadisnya seperti itu. Nanti dulu. Memang betul itu, tapi bukan dalam hal yang seperti ini. Itu bisa kita korek lagi di dalam Quran. Kita bisa lihat lagi dalam hadis bahwasanya kalau kita mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu lebih gampang, ya kan? Itu kan lebih gampang ya. Tidak mengeluarkan uang banyak, hanya tinggal bayarnya itu dengan keikhlasan, ketulusan. Sudah. Apalagi kalau dari kita ke Allah, iya, hanya gitu. Ikhlas, tulus, ikhlas. Betul. Tapi kembali lagi begini, ada orang yang memang tingkat kekhusyuannya memang luar biasa ketika dia berdoa dan memohon ampun. Tapi kan ada orang yang orangnya mencela-mencele gitu, ketika dia merasa bahasanya gue salah, tapi ketika doa dia nggak khusyuk, ya Allah ampuni, tapi besoknya begitu lagi. Apakah itu juga penyebab penyakitnya itu tidak sembuh? Iya, betul. Insya Allah iya, insya Allah iya. Jadi kekhusyukan, keseriusan, sama seperti umpamanya gini loh. Saya istilahnya mau pinjam uang sama Mas Hafiz nih, umpama nih, ini umpama. Saya mau pinjam uang itu maunya Mas Hafiz, jujur saya mau minta tolong, anak saya sakit, boleh nggak saya pinjam uang sekian ribu? Serius ya. Tapi kalau umpamanya yang kedua saya gini, Mas, punya uang nggak Mas? Anak saya sakit nih Mas, boleh nggak saya pinjam uang? Kira-kira yang mau diterima Mas Hafiz yang mana nih? Yang pertama apa kedua? Yang Pertama. Nah jelas, berarti orang berdoa kepada Allah Ta'ala ya harus serius. Jangan pokoknya kita mohon, ya Allah aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosaku ke kiri, ke kanan, kemana, itu nggak khusyuk. Gimana Allah mau mengabulkan? Baik Ustaz. Iya. Jadi tetap harus konsentrasi dan harus fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat pemirsa juga nih, sobat sejagat dimanapun Anda berada, nonton ini juga harus fokus. Fokus harus khusyuk, Jangan harus ikhlas. colek sini, colek sana. Tetap di depan TV dan tayangnya. Kalau orang juga bilang channel, jangan pringisan. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Silakan. ganti channel ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sobat sejagat, kita kembali lagi di Bengkel Akhlak. Dan pastinya
Kita akan terus melanjutkan nih, menarik sekali ya. Bahwasanya hidup ala Rasul tadi sudah banyak sekali tuh Ustaznya di situ ya. Bahwasanya makan harus berhenti, makan sebelum lapar, Sebelum kenyang. Pada kita makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Kemudian selalu mengingat Allah sudah. Iya, betul. Ketika kita makan, kemudian Ya. kita selalu berintrospeksi diri apa yang sudah kita perbuat seperti itu ya. Nah, kemudian sakit yang kita rasakan gitu ya Ustaz, apakah langkah awal yang terus kita lakukan? Apakah kita kan belum tahu juga pusing kita adalah kolesterol atau tidak? Berarti tetap harus ke dokter dulu kan? Boleh. Ya. Check up. Nah, setelah momennya tahu itu kolesterol, ya sudah. Oh, saya pernah dengerin pengajian di bengkel akhlak nih, kolesterol itu kayaknya ngeyel, kaku hati. Wah, kalau udah itu diem, evaluasi, tanya sama istri, tanya sama suami, tanya sama teman-teman, apakah saya orangnya ngeyel? Kalau teman, oh iya begini, oh iya berarti benar nih. Nah, ini harus muhasabah istilahnya, evaluasi. diri. Ya, jadi sudah harus evaluasi. Doanya nggak sulit. Doa, ya Allah, jika penyakit kolesterolku ini disebabkan karena kekakuan hatiku dan sering saya mengajak berdebat siapapun orang yang bicara denganku, jika itu salah di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Itu kan lebih mulia di hadapan Allah daripada kita itu kalau kita debat merasa menang, senang. Itu Allah tidak suka. Itu sombong. Itu sombong. Walaupun dia menyampaikan ilmu, Walaupun dia menyampaikan ilmu, menyampaikan dengan kesombongan, dengan kesombongan, nggak boleh. kecuali dalam tujuan Meluruskan lillahi ta'ala. Iya. Lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala. Ini salah satunya, menyampaikan ilmu yang baik, tapi itu bisa jadi nggak baik. Itu ada. Kenapa tuh? Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannam